Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi fikih. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Sederajat semester 2, rangkuman dari bab 7, ketentuan halal dan haramnya makanan. Nah, sebelum kita beralih pada materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian makanan dan minuman halal. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Halalnya suatu makanan atau minuman harus meliputi 3 hal. Yang pertama, halal karena zat makanan atau minuman itu sendiri. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Dan yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya. Makanan dan minuman harus thayyib, artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Jenis makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Dan yang terakhir, semua makanan yang tidak memberikan mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Manfaat makanan dan minuman halal. Yang pertama, mendapat ridho Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah dan terhindar dari akhlakul mazmumah. Yang ketiga, menjadi sumber tenaga. Yang keempat, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik untuk kesehatan tubuh, serta menjaga akal dan hati seseorang. Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya. Adapun setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syara pasti memiliki dampak buruk bagi tubuh manusia. Jenis makanan dan minuman haram. Yang pertama ada haram lizatihi atau makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Adapun haram bentuk lizatihi ada beberapa. Di antaranya adalah yang pertama ada daging babi, yang kedua darah, dan yang ketiga khamr atau minuman keras. Yang kedua ada haram lighairihi atau makanan yang haram karena faktor eksternal. Nah, maksud dari haram lighairihi ini si makanan ini awalnya halal, tapi ada hal-hal yang membuat makanan ini haram dari faktor luar. Misalkan yang pertama bangkai. Dan yang kedua, semua makanan halal yang tercampur najis, serta yang ketiga, makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, hasil judi, taruhan, menang togel, dan lain sebagainya. Akibat mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol. Yang ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. Yang keempat, makanan dan minuman yang haram memubazirkan harta. Yang kelima, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keenam, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah. Serta yang terakhir, menghalangi mengingat Allah. Binatang yang halal dan haram. Yang pertama, kita akan membahas mengenai binatang yang halal. Di antara binatang yang halal adalah yang pertama binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain sebagainya. Yang kedua, binatang sebangsa belalang juga halal,
Bahkan bangkainya pun boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Yang ketiga, binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil, atau ayam hutan halal dimakan dagingnya. Yang keempat, binatang yang hidup di laut atau air, serta yang terakhir, kuda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam binatang yang haram. Binatang yang haram adalah binatang yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 seperti babi atau hewan yang mati. Atau kita juga bisa sebut dengan bangkai. Yang kedua, binatang yang haram adalah segala hewan yang bertaring kuat seperti harimau, singa, serigala, anjing, dan lain-lain. Yang ketiga, segala jenis burung yang bercakar tajam atau burung pemangsa. Yang keempat, binatang yang disembelih untuk sesajen. Yang kelima, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Yang keenam, setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Serta yang ketujuh, hewan yang dilarang untuk dibunuh, maka ia dilarang untuk dikonsumsi, karena jika dilarang untuk dibunuh berarti dilarang untuk disembelih. Nah, contoh dari hewan ini adalah seperti hewan burung hudhud. Selanjutnya adalah hewan yang hidup di dua alam, darat dan air, seperti katak dan penyu. Dan yang terakhir ada keledai jinak atau keledai kampung. Adab makan dan minum. Nah, di sini ada adab sebelum seseorang menyantap makanan. Maka kita harus memperhatikan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, berniat makan dan minum untuk menambah kekuatan agar dapat menjalankan aktivitas dan ibadah dengan baik. Yang kedua, tidak makan dan minum secara berlebihan. Yang ketiga, makan dan minum dengan teratur, baik pagi, siang, maupun sore hari. Yang keempat, makan sambil duduk di tempat yang nyaman dan pantas. Serta yang terakhir, mencuci tangan agar bersih dan sehat. Nah, selanjutnya di sini adalah ketika sudah menghadapi hidangan. Adab yang pertama adalah kalau makan bersama, ambillah makanan yang terdekat, kecuali bila dia mengetahui bahwa orang yang makan bersamanya tidak terganggu dan tidak membenci hal tersebut. Yang kedua, menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, membaca basmalah dan doa sebelum makan. Yang keempat, bila makan menggunakan sendok dan garpu. Peganglah sendok dengan tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Tidak membenturkan sendok atau garpu dengan gigi atau piring makan sehingga menimbulkan bunyi, serta hindari makan sambil berbicara. Nah, sebetulnya masih banyak ya teman-teman adab ketika seseorang sedang menghadapi hidangan. Bagi teman-teman yang tahu dan masih terpikirkan terkait adab ketika sudah menghadapi hidangan, boleh di-share di kolom komentar ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hikmah adanya makanan halal dan haram. Yang pertama, dapat memilih makanan yang halal dan meninggalkan yang haram. Yang kedua, hidup sehat, baik sehat rohani maupun jasmani. Serta yang ketiga, lebih tenang hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada kekhawatiran dan ketakutan, bahkan disenangi oleh banyak orang. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. So, and thank you. And don't forget to like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.